Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, tadi saya nonton wawancara seorang Menko kita, di mana wawancara tersebut membuat api nasionalisme di dalam darah saya menjadi-jadi. Menko Ekonomi RI, Pak Airlangga Hartarto, ketika diwawancara oleh media Jerman, itu keren banget. Kita mulai dari konteks dulu ya. Jadi gini, Pak Menko, sekitar 2 minggu lalu lah, lakukan kunjungan ke Jerman dan bertemu Menteri Ekonomi Federal Jerman, yaitu Pak Robert Habeck. Di sela-sela kunjungan kerja ke Jerman inilah Pak Airlangga Hartarto diwawancarai oleh sebuah media Jerman yang namanya Handelsblatt. Sebenarnya wawancara ini udah cukup lama terjadi, yaitu tanggal 6 Mei kemarin. Tapi saya juga bingung ya, kenapa wawancara ini nggak seviral itu. Jadi langsung aja deh teman-teman, ini dia video potongan wawancaranya. Indonesia doesn't need Europe anymore. We just say that the Europe doesn't treat Indonesia the same way like they treat Vietnam and Thailand. We just want to have an equal treatment. So do you think that you are kind of pressured to choose between Europe and US and China, or can there be an equidistance strategy for Indonesia in the years to come? I think for Indonesia it's very simple. We don't want to wait too long. In Europe, we are too long already. We negotiate the Indonesian SEPA. Yeah. We are willing and eager. But it takes 7 years, not done yet. And 18 round of negotiation. We know how to negotiate. We understand the best practice. We even signed Indo-Pacific Economic Framework with US on June 6. But when I can sign the EU SEPA, I think only God knows. Indonesia doesn't need Europe anymore. We just say that the Europe doesn't treat Indonesia the same way they treat Vietnam. The Europe doesn't treat Indonesia the same way like they treat Thailand. We just want to have an equal treatment. That's it. That's all. Why do you think that is? Because of the strong position in certain areas? I think because of, I don't know, you have to tell us as the see what happened. But President Joko Widodo has said during the meeting with EU in Brussels 2 years ago that these things are not acceptable. And even during Prime Chancellor Scholz opening the Hannover Messe 2 weeks ago, he also mentioned that let's Europe decide in dealing with the ASEAN countries. And the long period is, according to Chancellor Scholz, is not acceptable. Gila nggak? Pak Airlangga udah nunjukin harga diri bangsa Indonesia atau Indonesian National Dignity di depan media Eropa. Indonesia nggak bisa didikte lagi. Pertama, ketika disodok dengan pertanyaan apakah Indonesia udah nggak butuh Eropa lagi, Pak Menko menjawab bahwa Eropa tidak memperlakukan Indonesia setara, setidaknya setara Vietnam dan Thailand. Indonesia menginginkan perlakuan yang setara. Ketika ditanya, apakah Anda tertekan untuk memilih blok ekonomi Amerika, Eropa, atau Tiongkok? Jawaban Pak Menko lagi-lagi membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Beliau bilang begini, keinginan bangsa Indonesia itu sederhana. Kami nggak mau bergerak terlalu lamban. Pak Airlangga kemudian memberi contoh bahwa dengan Eropa, kita Indonesia udah 7 tahun bernegosiasi untuk merampungkan kesepakatan IUCIPA yang udah terjadi 18 forum negosiasi. Tapi nggak tercapai kesepakatan juga sampai sekarang. Kapan? Nah, kata Pak Airlangga cuma Tuhan yang tahu. FYI, IUCIPA atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa, atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa.
Nah, IEU-SIPA ini adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa yang membahas berbagai aspek hubungan ekonomi secara menyeluruh. Perjanjian yang masih dalam tahap perundingan ini akan meningkatkan hubungan ekonomi dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Saya punya feeling kuat, teman-teman. Lambatnya proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas menyeluruh ini sedikit banyaknya disebabkan oleh kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah biji nikel. Dan negara-negara Eropa adalah yang paling terdampak. Singkatnya, Eropa ngambek, guys. Sebelumnya, Pak Jokowi ketika melawan gempuran pihak asing yang nggak senang dengan kebijakan hilirisasi nikel ini, Pak Jokowi bilang, dulu VOC dengan tanam paksa, sekarang Eropa dengan ekspor paksa. Pak Jokowi di depan kepala negara dan pemerintah Eropa juga pernah dengan tegas mengatakan perlakuan yang tidak setara adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Oke, balik lagi ke Pak Menko. Jadi saya telusuri statement-statement Pak Menko di laman resmi Kemenko Ekonomi RI. Dan ketika saya baca lebih lengkap lagi, wow. Saya jadi lebih bangga lagi karena di situ Indonesia tegas memberi gestur bahwa Indonesia bukan bangsa yang inferior di depan bangsa Eropa dan bangsa Eropa bukan bangsa yang superior di depan bangsa Indonesia. Semangat kesetaraan itu bukan cuma soal bagaimana Indonesia ingin diperlakukan, tapi juga bagaimana Indonesia memperlakukan bangsa lain. Dalam laman resmi Kemenko Ekonomi RI disebutkan juga bahwa Pak Menko juga bilang begini nih. Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Jadi menurut saya yang investasi di Indonesia bukan hanya Tiongkok, tapi juga ada Amerika Serikat di sisi tembaga, Freeport ya. Dulu juga ada Jepang di sisi boksit. Oleh karena itu, untuk nikel, kami belajar dari sejarah tersebut. Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya sekitar 2 miliar US dollar. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai 26-30 miliar US dollar dalam setahun. Jadi ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat. Jelas Pak Menko Erlangga ya. Nilai tambah atau value added adalah apa yang menjadi ruh dari kebijakan hilirisasi nikel yang ke depan akan menjadi strategi pembangunan ekonomi nasional. Pak Jokowi sudah meletakkan fondasinya. Pak Prabowo yang kemudian melanjutkan komitmen baik ini untuk kesejahteraan rakyat banyak. Teman-teman, upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan hasil perut bumi NKRI ini adalah perwujudan dari apa yang pernah dikobarkan oleh Bung Karno, bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini senafas dengan apa yang dikatakan Pak Menko di depan media Jerman. Pak Menko juga bilang begini nih, siapa lagi yang akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia? Tentu hanya pemerintah Indonesia yang memikirkan rakyat Indonesia. Itulah alasannya mengapa kami perlu mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia dalam jaringan rantai pasok global. Wow, keren ya? Teman-teman, akhir kata, mengutip seorang jenderal fenomenal asal kerajaan Tiongkok kuno, Jenderal Sun Tzu. Dia bilang, the general who advances without coveting fame and retreats without fearing disgrace, whose only thought is to protect his country and do good service for his sovereign, is the jewel of the kingdom. Jenderal yang maju tanpa mendambakan ketenaran dan mundur tanpa takut dipermalukan, yang hanya berpikir untuk melindungi negaranya dan melakukan pelayanan yang baik bagi kedaulatan negaranya, adalah permata bagi sebuah kerajaan. Menyala Pak Erlangga, saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.